너네 집에서 살면서 나랑 왜 맞아? 또야. 상대의 고통을 알아? 남자들은 이래서 안 나오는 거야. 사람이는 야채든 신. 아, 아이 망하네 무슨. 눈치가는 화상. 그 슬럼프에서 이제 벗어날 수 있을 것 같은 그런 희망이 보여. 무슨이야? 내 나이가 어때서? Halo Sobat Bucat, gimana kabarnya? Balik lagi dengan saya, Nankun in the house. Seseorang yang ingin menjadi Superman, namun sempaknya masih di dalam, tak bisa menyelam, apalagi mata menyala seperti bohlam. Sedikit budiman serta tampan, meski tak semirip Dylan, namun punya cinta serta kehangatan. Bicara soal kehangatan, yang biasa identik dengan kompor, selimut, api, sinar matahari, istri tetangga. Loh, kok? Di kesempatan kali ini, saya sudah merangkum sebuah film berjudul Wrestling 2014. Mengisahkan tentang Pak Choi, seorang dosen fotografi yang berumur 40 tahun, tapi tingkah lakunya masih kekanak-kanakan dan mesum. Sementara itu, terdapat seorang wanita muda cantik bernama Han Kin yang ingin sekali berhubungan intim dengan Pak Choi. Karena nanti sore saya akan ada meeting dengan Neng Lisa, mari langsung saja kita mulai videonya. Pertama-tama, siapkan cemilan kalian, matikan lampu tetangga, tutup sleting celana kalian, pasang handsfree, miringkan layar, stop dulu DM-DM-an sama cewek lain, dan sikat Neng. Halo, saya Neng. Welcome to Susu Murni Channel. Gaskeun intronya Akang. Asyik. Film diawali dalam sebuah kamar, diperlihatkannya seorang pria bernama Pak Choi. Pria ini dosen di sebuah kampus dan bisa dibilang hidupnya berkecukupan. Pak Choi tinggal bersama Mina yang adalah mahasiswinya. Di scan ini terlihat bahwa Pak Choi ini adalah pria mesum. Namun, di balik sifat mesumnya ini, Pak Choi merupakan pria humoris yang suka membantu dan bersahaja. Terlihat Pak Choi begitu agresif dan selalu berusaha untuk mengajak Mina awu-awu. Namun, Mina seringkali menolak ajakan Pak Choi itu. Singkat cerita, saat di kampus, ternyata Mina menjadi wanita idaman para murid pria di sana. Mereka terlihat dan mengincar apem tersembunyinya Mina. Saat di kelas, Mina terlihat cukup dekat dengan seorang pria bernama Saitong. Pak Choi yang melihat kedekatan Mina dengan Saitong, lalu memata-matai mereka dari dalam mobil. Ternyata mereka masuk ke kosnya Saitong untuk main celap-celup. Pak Choi yang sudah cemburu ini lalu mengintimidasi Mina seakan-akan mengusirnya dari rumah Pak Choi. Mina yang menerima SMS dari Pak Choi lalu meninggalkan Saitong begitu saja. 미쳤네 이게. Mamam lu, baru PDKT udah mau cekidau-cekidau awu-awu. Dasar Saiton. Lanjut, sampainya Mina di rumah Pak Choi, ternyata Pak Choi tidak memarahinya dan berusaha merayu Mina kembali. Namun terjadi lagi. Mina menolak ajakan petapa genit ini, dan kisah pun dimulai. Pagi pun tiba, terlihat wanita cantik membawa map. Yang dapat kita simpulkan, wanita tersebut akan melamar pekerjaan. Bukan mau nagih utang, apalagi gali sumur. Wanita tersebut bernama Han Kin. Dia pun melewati sebuah lorong yang kebetulan para dosen pria sedang membahas harga cabai yang semakin naik. Karena kecantikannya, seketika pandangan mereka pun tertuju padanya. Tidak terkecuali petapa genit. Karena kebingungan, akhirnya dia bertanya pada Pak Choi tentang di mana letak ruangan perekrutan. Pak Choi yang tidak mau kehilangan kesempatan emas, lalu langsung saja mengarahkannya ke dalam ruangannya dan melakukan interview.
ibarat peribahasa ada udang di balik batu, Pak Choi yang interview Han Kin tanpa basa-basi langsung menerimanya. Dan Pak Choi meminta Han Kin mengikuti cara mengajar di kampusnya. Scan berpindah di saat Pak Choi sedang mengajar siswa dan siswinya. Ia sempat melirik selangkangannya Han Kin yang saat itu duduk di kursi paling depan. Keesokan harinya, saat Pak Choi sedang mengajar, ia menghayal seakan-akan Han Kin merayu dan mengajaknya ke kudaan di dalam kelas. Anjir, guguk emang. 저 이런 적 처음이에요. 강의 시간 내내 Pak Choi yang sudah terobsesi dengan Han Kin pun mengikutinya ke dalam perpustakaan, dan dirinya mencoba mengintip bukit dan lembah milik Han Kin yang montok itu untuk memenuhi hasrat birahinya. Rasa penasarannya pun berlanjut ke tempat aerobik. Di sana, Han Kin sedang melakukan yoga. Namun, Pak Choi yang sudah tak tahan ini pun menghampirinya. Saat membuka matanya, Han Kin pun kaget dan langsung menamparnya. Pak Choi pun seketika ngagulitik di sana dan pura-pura pingsan. Anjir, bisa aja Pak Boy veteran. Lanjut di saat Han Kin mencoba menyadarkannya, Pak Choi pun mencoba menggerayanginya. Namun, dibalas dengan tamparan kembali. Malam pun tiba. Saat sedang tertidur, karena rasa obsesi yang semakin besar kepada Han Kin, terbawa sampai-sampai ia bermimpi basah. Pagi pun tiba, terlihat Han Kin sedang melakukan yoga. Pak Choi yang sedang berada di sana, seketika birahinya kembali memanas. Dengan rayuan mautnya, Pak Choi mengajak Han Kin untuk ngopi di warung Bu Non. Mereka pun mengobrol di sana, dan terungkap fakta bahwa Han Kin bercita-cita menjadi orang kaya. dulu ku menderita, sekarang aku bahagia. Cinta-cintaku menjadi orang kaya, dulu ku susah, sekarang alhamdulillah. Salah, maksud saya menjadi model, dan meminta bantuan Pak Choi untuk membantunya melakukan pemotretan. Singkat cerita, saat Pak Choi berada di ruangannya, datanglah Mina. Mina mengatakan pada Pak Choi bahwa dia butuh bantuan untuk mengerjakan tugas kampusnya. Namun saat ini, Pak Choi sudah tak menghiraukan Mina. Tiba-tiba, datanglah seorang guru ke ruangan Pak Choi. Di sini, hampir saja terbongkar hubungan kumpul kebo mereka. Malam pun tiba. Pak Choi sedang bersama Han Kin di dalam mobilnya. Lalu handphone Han Kin pun berdering, dan itu ternyata telepon dari seorang pria yang ingin mendekatinya. Lalu dengan sigap, Pak Choi mengatakan bahwa dia pacarnya. Setibanya di rumah Pak Choi, mereka membicarakan pemotretan itu kembali, dan sesi pemotretan pun dimulai. Setelah selesai pemotretan, mereka pun merayakannya dengan minum-minum di sebuah bar. Pak Choi pun terlihat mabuk karena hal itu. Lalu kembali membawa Han Kin ke rumahnya. Ngapain coba ke bar? Minum dauni weh, sarua mabok sia teh. Seungit deui hili. Lanjut, di sana ia berusaha merayu Han Kin untuk main kuda-kudaan lagi. Namun, ia dapat penolakan kembali. Namun diakhiri dengan kecupan manja. Dari sinilah ia mendapatkan pelajaran berharga bahwa cinta tak hanya nafsu semata. Keesokan harinya, Pak Choi tak patah semangat lalu mencoba merayu Han Kin kembali. Namun, kali ini ia mencoba dengan sifat humorisnya. Alhasil, Han Kin membalasnya dengan sangat baik. Scan berlanjut ketika Pak Choi selesai mengajar dan ingin OTW pulang, tiba-tiba didatangi Mina ke dalam mobilnya. Di sini, Mina mencurahkan isi hatinya pada Pak Choi mengenai hubungan mereka yang sudah renggang. Sesampainya Pak Choi di rumah bersama Han Kin, terlihat mereka ingin melakukan sesi pemotretan yang kedua. Di sini, Pak Choi memberi perhatian lebih
dengan meminta Han Kin untuk mandi terlebih dahulu agar terlihat lebih segar. Bisa aja modusnya. Pak Choi yang tak tahan mendengar gemercik air pun lalu bergegas ke kamar mandi dan mengintai Han Kin yang sedang mandi. Alus pan, pas mandi sia intip, belegug, lanjut. Pak Choi yang sudah tegangan tinggi pun kembali merayu Han Kin dan kali ini dia berhasil mencelupnya dengan diiringi nyalanya robot Pak Choi. Tak berselang lama, kemudian Mina kembali ke rumah Pak Choi. Dan dengan cerdiknya, Mina mematikan saklar lampu. Dan saat lampu menyala, seketika Mina berada di belakang Pak Choi. 하던 거 이제 계속 하면 돼. 근데요. Namun bukannya diamuk, mereka justru tidur bertiga di rumah Pak Choi. Alus. Pagi pun tiba. Mina bertemu Pak Choi untuk membicarakan tentang hubungan mereka, dan tak lama kemudian datanglah Saitong, yang cemburu melihat gadis idamannya sedang bersama Pak Choi. Lalu Saitong dan kepala kampus bergabung untuk memata-matai pergerakan Pak Choi dengan Han Kin, dan dibantu dua orang detektif di kota itu. Singkat cerita, detektif itu menjalankan aksinya sampai mengikuti mereka ke tempat senam aerobik. Melihat kemolekan Han Kin, Pak Choi pun kembali dagdikdukser dibuatnya dan berniat melakukannya di belakang. Tak diduga, detektif itu pun mendapatkan foto-foto mereka yang sedang celup-celup di sana. Keesokan harinya, Mina menemui Han Kin. Di sini Mina menanyakan hubungannya dengan Pak Choi. Namun, Han Kin mengatakan hanya sebatas teman saja, dan lalu mereka menuju ke sebuah bar untuk melupakan masalah kejadian malam itu. Dari percakapan mereka terungkapkan pula bahwa Mina juga memiliki cita-cita menjadi model. Tiba-tiba datanglah Saitong. Di sini, Saitong mengungkapkan perasaannya kepada Mina di hadapan Han Kin. Scan berlanjut saat Pak Choi dan Han Kin sedang makan malam. Terlihat keduanya sedang dimabuk cinta, seperti lagunya Armada. dimabuk cinta, ku rasa ku sedang dimabuk cinta. Singkat cerita, Han Kin janjian dengan kepala kampus. Ternyata kepala kampus ini pun punya perasaan lebih kepada Han Kin. Namun, Han Kin yang sudah jatuh cinta dengan Pak Choi menolaknya mentah-mentah. Di tempat lain, Pak Choi sedang bersama Mina. Di sana, Mina dengan berat hati mengungkapkan isi hatinya untuk mengakhiri hubungannya. Dikarenakan Mina sudah tidak ada kecocokan, dan juga Mina kecewa dengan sikap Pak Choi yang tidak peduli dengannya. Singkat cerita, Han Kin ditemui detektif itu. Han Kin pun kaget terheran-heran dengan diperlihatkannya fotonya bersama Pak Choi saat di tempat aerobik itu. Detektif itu pun berkata agar Han Kin menjauhi Pak Choi dan memintanya keluar pulau untuk menemui seseorang. Jika tidak, foto-foto itu akan dipiralkan di X Hamster. Malam pun tiba. Han Kin yang merasa kebingungan dan ketakutan mencoba tidak menceritakan masalah ini kepada Pak Choi. Esok harinya, ia mendapat telepon dari Han Kin yang mengatakan ia akan pergi keluar pulau. Namun, tak sengaja Pak Choi melihat Han Kin lalu menghampirinya dan menanyakan penyebab ia meninggalkan Pak Choi. Saat di dermaga, dengan berat hati, Han Kin pun menceritakan semuanya pada Pak Choi. Dan akhirnya ia pun pergi dengan menggunakan sebuah boot. Sesampainya Han Kin di seberang pulau, disambut oleh seorang wanita oleh suruhan pria itu. Di tempat lain, Pak Choi yang ditinggal pergi Mina dan Han Kin merasa galau karena ditinggal oleh kedua gadis yang ia cintai. Karena Pak Choi pantang menyerah dan rajin menabung, akhirnya dia pun berencana menyusul Han Kin ke seberang pulau dengan Mina. Di sebuah ruangan, terlihat Han Kin yang sedang menunggu pria itu. Ternyata pria yang dimaksud adalah kepala kampusnya. Di sini dapat disimpulkan bahwa kepala kampus penasaran dengan apem miliknya. Saat mereka ingin celup-celup di air, Han Kin menutup matanya dengan celana dalam miliknya. Dan tiba-tiba posisi Han Kin digantikan oleh Mina.
Saat itu juga, fotografer langsung mengambil foto keduanya. Mereka melakukan itu seakan-akan kepala kampus sedang celup-celup dengan muridnya sendiri. Singkat cerita, Pak Choi berhasil menjalankan aksinya dan membawa Han Kin kabur dari tempat itu. Di sini, Han Kin menanyakan pada Pak Choi apakah ia tulus mencintainya. Tak lama datanglah Mina, dan terungkaplah fakta bahwa Mina dan Han Kin bekerja sama untuk mengajarkan Pak Choi untuk lebih menghargai kata arti saling mencintai. Dari sini, Pak Choi mendapatkan pelajaran berharga, bagaimana kehilangan orang yang dicintai. Di akhir film, Pak Choi berhasil menggait Mina dan juga Han Kin. Dan film pun mamat. Ending yang sangat membucatkan. Oke sobat bucat, begitulah alur cerita film Wrestling. Dan pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah bahwa setiap hubungan tidak hanya sebatas nafsu, fisik, celup-celup, dan duit saja. Namun dibalik itu dibutuhkan rasa saling mencintai serta chemistry keduanya. Dan nafsu hanya akan memberikan kebahagiaan sesaat, tapi cinta yang tulus dan sejati akan memberikan kebahagiaan selamanya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini agar saya lebih semangat dan mendapatkan asupan cuan kuning untuk membeli kopi Oplet dan Kinder Joy di Alfamart. Hatur nuhun.